Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Yulianti akan menyampaikan materi pelajaran kelas 11 tentang ketentuan dalam Islam mengenai pernikahan. CP pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam, mempresentasikan ketentuan pernikahan dalam Islam, menerapkan ketentuan pernikahan dalam Islam. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan tentang pengertian pernikahan. 2. Menjelaskan dalil nakli pernikahan. 3. Menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. 4. Menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam. Yang selanjutnya meyakini kebenaran ketentuan pernikahan dalam Islam. Membiasakan sikap komitmen bertanggung jawab, bersatu, dan menepati janji sebagai bentuk implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Terakhir, menyajikan ketentuan pernikahan dalam Islam. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Materi yang akan disampaikan: 1. Pengertian, dalil nakli, tujuan, dan hukum nikah. Yang kedua, memilih pasangan dalam pernikahan. Yang ketiga, ketentuan dalam pernikahan. Yang keempat, talak dan iddah. 5. Rujuk. 6. Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Tahun 2019. Yang selanjutnya itu hikmah pernikahan dalam Islam. Itulah kira-kira materi yang akan saya sampaikan. Pengertian, dalil nakli, tujuan, dan hukum. Pengertian pernikahan secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul. Jadi, dengan kata lain, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sesuai aturan hukum dan syariat Islam. Dalil nakli menikah. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berisi mengisyaratkan bahwa pernikahan itu menghadirkan sakinah, kedamaian, mawaddah itu cinta, warahmah itu adalah kasih sayang. Tujuan menikah: 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. 2. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. 3. Untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kelima, untuk memperoleh keturunan yang sah. Hukum menikah. Hukum menikah ada 5. Yang pertama, sunnah, artinya diperbolehkan. Hukum sunnah menikah ditunjukkan untuk orang yang sudah mampu namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang buruk. Yang kedua, wajib, artinya diharuskan. Ini ditunjukkan untuk orang-orang yang telah mampu menikah. Jadi, jika seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga, mubah, artinya diperbolehkan. Apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Yang keempat, makruh, artinya sesuatu yang dilarang, tapi larangan tersebut juga tidak bersifat pasti. Apabila orang yang tak akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. Yang kelima, haram, artinya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ingin menikah tapi memiliki niat buruk atau ingin menikah tapi tidak memiliki biaya untuk ke depan. Itulah tujuan dan hukum menikah. Ketentuan pernikahan. A. Rukun dan syarat. Yang pertama, calon suami. Syaratnya harus benar-benar laki-laki, bukanlah orang yang haram dinikahi. Yang C. Tidak terpaksa. D. Diketahui jelas identitasnya. E. Tidak sedang melakukan ihram. Yang kedua yaitu calon istri. A. Benar-benar perempuan. B. Bukanlah wanita yang haram dinikahi. C. Jelas identitasnya. D. Tidak sedang melakukan ihram atau dalam masa iddah. Ketiga, wali. Syaratnya Islam. B. Bali. C. Berakal sehat. D. Merdeka, bukan seorang budak. E. Laki-laki tidak sah wali perempuan. F. Adil, bukan orang fasik. G.
Urutan wali adalah bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, sebapak, seibu, anak laki-laki, saudara seayah, kandung seibu, paman maupun anak laki-laki paman. H. Bagi perempuan, jika tidak ada wali atau sudah meninggal, maka walinya adalah pemimpin daerah atau pegawai KUA. Yang keempat, 2 orang saksi. Syaratnya 2 orang saksi ini yang pertama, A. Islam, B. Bali, C. Berakal sehat, D. Merdeka, bukan seorang budak, E. Laki-laki, tidak sah saksi perempuan, F. Asil, bukan fasik. Kelima, sigat atau ijab dan kabul. A. Ijab kabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung. Artinya antara pelafalan ijab dengan kabul atau penerimaan tidak berselang lama. B. Tidak ditambahin dengan keterangan jangka waktu tertentu. Misalnya, saya terima nikah si fulan dalam waktu sebulan. C. Lafaz jelas maksudnya dan tidak disangkutkan dengan makna yang lain. Misalnya, saya nikahkan engkau dengan anakku jika engkau telah menjadi pengusaha. D. Ijab dan kabul menggunakan kalimat nikah tazwil atau turunannya yang semakna. E. Boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Misal contoh bacaan ijab. Wali perempuan atau penghulu berkata kepada pengantin laki-laki, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan pinanganmu Ani binti Budi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 30 juz dari mushaf Al-Quran dibayar tunai. Sedangkan bacaan kabul, calon suami menjawab, saya terima nikahnya dan kawinnya Ani binti Budi untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. B. Orang yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama, senasab atau keturunan. Ibu kandung, anak perempuan kandung, saudara perempuan kandung, saudara perempuan dari ibu atau ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan. Yang kedua, rada'ah atau sepersusuhan. Ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan. Yang ketiga, ikatan pernikahan. Maksudnya mertua, anak tiri, ibu tiri, istri, anak laki-laki, atau menantu. Yang keempat, dinikahi keduanya. Saudara perempuan dari istri, saudara sepupuan istri, bibi dari istri, keponakan perempuan dari istri. C. Pernikahan yang tidak sah. 1. Pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sementara ataupun lama. Dasarnya adalah hadis yang terdapat dalam kitab Al-Jami' Al-Sahih, juz 3 nomor 4216 berikut ini. Artinya dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah atau perkawinan dengan waktu terbatas semata untuk bersenang-senang, dan melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaybar. Hadis riwayat Al-Bukhari. 2. Pernikahan sigar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa memberi mahar. Dasarnya adalah hadis nomor 1415 yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim berikut ini. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW melarang nikah sigar, yaitu seorang menikah dengan putri orang lain dengan syarat putrinya harus menikah dengannya tanpa ada mas kawin. Hadis riwayat Muslim. Pernikahan muhalil, yaitu seseorang menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama, dan ini dilakukan atas permintaan suami pertama tersebut. Yang keempat, pernikahan orang yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umroh, serta belum memasuki waktu tahallul.
Yang kelima, pernikahan dalam masa idah, yaitu pernikahan seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan yang masih dalam masa idah, baik karena bercerai atau suami meninggal dunia. Yang keenam, pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seseorang laki-laki dengan seseorang wanita tanpa dihadiri walinya. 7. Pernikahan dengan wanita musyrik atau menyekutukan Allah. Kedelapan, menikah mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan, atau karena sepersusuan. D. Hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri kepada istri. A. Memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri sesuai dengan kemampuan. Bisa dilihat dalam Al-Quran, Al-Tahlaq surat 65 ayat 6. Yang B. Memberikan nafkah kepada istri menurut kemampuan suami. Bisa juga dilihat dalam Al-Quran Al-Tahlaq surat ke-65 ayat ke-7. C. Berinteraksi dengan istri secara ma'ruf atau baik, yaitu dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang, saling menghargai dan memahami kondisi istri. D. Menjadi pemimpin keluarga dengan cara membimbing, mengarahkan, mendidik, memelihara seluruh anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Nisa surat keempat ayat 34. Membantu istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terutama dalam merawat, memelihara, mendidik putra-putrinya agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Bisa dilihat dalam Al-Quran Al-Tahrim surat ke-66 ayat 6. Mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin terkadang disebut nihla atau sadaq, yang berarti sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan, yakni harta atau fun yang diberikan oleh laki-laki dan menjadi hak milik perempuan atau istri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mana artinya, berikanlah mas kawin kepada perempuan-perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dan penuh kerelaan. Ini diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 4. Resepsi pernikahan atau walimah. Kata walimah secara bahasa berarti berkumpul, sedangkan menurut istilah syariah adalah nama untuk setiap undangan atau makanan dan minuman yang diadakan karena adanya kebahagiaan atau lainnya. Hukum mengadakan walimah adalah sunnah dan wajib hukumnya memenuhi undangan walimah tersebut, kecuali jika ada uzur atau halangan. Tujuan dari walimah adalah untuk mengumumkan pernikahan dan sebagai bentuk syukur atas kebahagiaan yang diperoleh dengan cara berbagi dengan sesama. Talak dan idah. Talak. Talak dari segi bahasa artinya melepaskan ikatan. Maksudnya di sini ialah melepaskan ikatan pernikahan. Hukum melakukan talak ialah makruh, sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW yang artinya dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda, perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Hadis riwayat Abu Daud. Ada 4 hukum talak. 1. Wajib. Talak menjadi wajib ketika bercerai, lebih baik mempertahankan pernikahan. Jika pernikahan dipertahankan namun hanya akan saling menyakiti ataupun mendatangkan bahaya, maka hukum talak menjadi wajib. Sunnah. Apabila sang suami sudah tidak sanggup memberikan kewajiban nafkah, sang istri tidak menjaga kehormatan dirinya, atau karena istri mengabaikan kewajiban kepada Allah SWT. Contoh, istri tidak mau melaksanakan sholat atau ada kewajiban lain yang dilanggar oleh istri. Yang ketiga, haram. Maksudnya di sini haram menjatuhkan talak jika merugikan salah satu pihak. Talak juga haram dijatuhkan apabila sang istri dalam keadaan haid atau keadaan suci sesudah dicampuri. Yang keempat, makruh. Makruh merupakan hukum asal dari talak. Talak dihukumi makruh apabila tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam, karena dengan talak dapat merusak pernikahan. C. Masa idah. Idah adalah masa menanti yang diwajibkan kepada perempuan yang ingin menikah lagi setelah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati. Penjelasan masa idah ialah sebagai berikut. Pertama, perempuan hamil.
masa idahnya sampai lahir anak yang dikandungnya. Yang kedua, perempuan yang tidak hamil. Ada kalanya cerai hidup atau cerai mati, atau suami meninggal. Untuk cerai mati, masa idahnya 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, untuk masa idah cerai hidup ialah 3 kali suci. Jika perempuan yang diceraikan sudah tidak mengalami haid, maka idahnya 3 bulan. Rujuk. Kata rujuk dalam bahasa Arab disebut dengan raja'ah, artinya kembali. Sedangkan secara istilah, rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah, talak raj'i, bukan bain. Dengan kata lain, rujuk hanyalah dapat dilakukan pada saat istri dijatuhkan talak raj'i, bukan bain. Dan selama pada masa iddah, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya apabila kamu menceraikan istrimu hingga atau hampir berakhir masa iddahnya, tahanlah atau rujuklah mereka dengan cara patuh atau ceraikanlah mereka dengan cara patuh. Janganlah kamu menahan mereka untuk memberi kumudaratan sehingga kamu melampaui batas. Ini diterangkan dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 231. Syarat dan rukun rujuk. Syarat rujuk sama dengan waktu menikah, yaitu balik, berakal sehat, atas kehendak sendiri, bukan seseorang yang murtad. Kalau rukun rujuk, yaitu 1. Ada perceraian atau talak. 2. Orang merujuk atau suami. Yang ketiga ada sigat, yang ucapan yang digunakan untuk rujuk. Ucapan ini harus dikaitkan dengan pernikahan. Yang selanjutnya, orang yang akan dirujuk atau istri. Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa tujuan pernikahan ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di antara perubahannya adalah perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, sebagai warga yang baik, hendaknya kalian bisa mematuhi undang-undang yang berlaku. Jangan sampai kalian terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengesampingkan aturan yang berlaku. Dari uraian di atas, hikmah pernikahan dalam Islam adalah: A. Dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. B. Terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. C. Terjalinnya hubungan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala antara laki-laki dan perempuan. D. Mendapatkan generasi penerus yang sah. E. Mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar atau zina. F. Terjalinnya tali silaturahmi antara keluarga dari pihak suami dan istri. G. Membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipelajari, bisa dipahami. Sebelum saya tutup video pembelajaran ini, ada sebuah pantun yang saya berikan. Pemateri membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua materi telah usai, saatnya saya undur diri. Saya akhiri, ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.